Oke, selamat datang mahasiswa mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di pertemuan pertama dari kuliah kita dengan 3 SKS. Pokok bahasan dari pertemuan kita kali ini adalah konsep dasar dari Sistem Informasi Manajemen, di mana kita akan membahas konsep dasar sistem, kemudian konsep dasar informasi, konsep dasar manajemen, dan pengertian sistem informasi. Tujuan instruksional khusus atau yang ingin kita capai dari pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu memahami sistem informasi manajemen, memahami pengelolaan sistem informasi, dan peranannya dalam organisasi. Peranannya itu maksudnya peranan dari sistem informasi itu. Dan juga peranan orang yang mengurus sistem tersebut. Nah, jika kita tinjau konsep dasar dari sistem informasi dan kita lihat pengertian dari sistem informasi manajemen tersebut, kita bisa tinjau menurut 3 frase. Ya. Yang pertama, kita akan lihat pengertian sistem, pengertian informasi, dan pengertian dari manajemen. Sistem bisa kita definisikan sebagai sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Contoh nih, sistem komputer dia punya unsur berupa keyboard, CPU atau prosesor, monitor, mouse, printer, dan modem, dan lain-lain ya. Kemudian tujuannya itu untuk pengolahan data atau untuk perhitungan. Ya. Kedua, contoh sistem tubuh. Unsurnya berupa organ tubuh, ada jantung, ada paru-paru, ada otak, ada usus, dan lain-lain ya. Kemudian ada unsur juga berupa panca indera, mata, telinga, lidah. Ya. Tujuannya itu untuk keberlangsungan hidup. Itu contoh kedua. Contoh yang ketiga, sistem pabrik yang terdiri dari unsur berupa orang, mesin, ya, order, atau pesanan ya, barang-barangnya itu. Kemudian tujuannya itu untuk produksi barang misalkan. Ya, jadi kunci utama dari sistem itu adalah pertama unsur dan tujuan yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Ya, jadi fungsi itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Misalkan fungsinya komputer itu dia bisa menerima input data, ya. Kemudian fungsi dari sistem tubuh dia bisa mengolah makanan, seperti itu. Karakteristik dari sistem ada 7 poin. Karakteristik yang pertama adalah komponen. Komponen itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sistem tersebut. Segala sesuatu yang menjadi bagian dari sistem, baik itu benda, aturan, atau orang, dan lain-lain. Kurang lebih sama seperti unsur, tetapi unsur tersebut kan dia punya sesuatu lagi di dalamnya. Nah, segala sesuatu itu disebut sebagai komponen. Segala sesuatu yang menjadi bagian dari sistem, baik itu dia berada di dalam unsur tersebut ataupun tidak. Kedua, karakteristik dari sistem yaitu memiliki batas atau boundary.
yaitu berupa sesuatu yang membedakan sistem tersebut dengan sistem lainnya. Ya, suatu sistem harus memiliki batas, harus punya hal yang membedakan sistem tersebut dengan sistem yang lain. Contoh, sistem dari komputer dan sistem dari sistem kerja otak manusia. Nah, walaupun tujuannya sama ya untuk memproses data, tetapi ada yang membedakan. Misalkan dari unsur-unsurnya. Dalam otak manusia itu terdiri dari otak kecil, kemudian dan lain-lain, otak besar dan lain-lain. Ketiga yaitu lingkungan atau environment, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem tersebut. Segala sesuatu yang ada di luar sistem itu disebut dengan environment. Contoh environment sistem komputer yaitu suhu udara misalkan, atau kelembaban. Keempat yaitu penghubung interface, yaitu bagian dari sistem yang menjembatani fungsi antara komponen. Karakteristik dari sistem itu adalah penghubung atau interface, yaitu menjembatani fungsi dari komponen. Di karakteristik dari sistem itu ada komponen, segala sesuatu yang menjadi bagian dari sistem tersebut, dan komponen itu semuanya saling terhubung. Ya, manusia itu kan jantungnya, kemudian pembuluh darah, paru-paru, ya, semuanya itu bekerja tidak sendiri-sendiri seperti begitu ya. Kalau satu rusak itu akan mempengaruhi seluruh tubuh, sama seperti komputer. Semuanya saling terhubung antara keyboard, mouse, modem, dan lain-lain. Kalau satu rusak bisa saja mengakibatkan masalah. Oke, kemudian kelima yaitu masukan atau input, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Komputer menerima input berupa data. Sistem pencernaan manusia menerima input berupa makanan. Oke. Selanjutnya yaitu pengolahan atau processing, yaitu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran, yaitu proses utamanya ya. Kemudian terakhir keluaran atau output, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Misalkan sistem pabrik tadi itu outputnya adalah barang jadi, maka pabrik paku outputnya adalah paku. Kemudian lanjut 4 poin lagi yang merupakan karakteristik dari sistem, yaitu pertama adalah sasaran, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem tersebut. Ke-8 ya, selanjutnya tujuan, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Jadi misalkan contoh sasaran dalam sistem komputer, ketika ada suatu data yang masuk, data tersebut disasarkan untuk dikirim ke komponen yang ini, kemudian komponen yang lain, dan seterusnya. Kemudian tujuan akhir dari sistem tersebut, yaitu pengolahan data. Selanjutnya karakteristik dari sistem adalah kendali, yaitu menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Ke-9 ya, umpan balik ya, atau feedback. Adanya feedback. Kalau suatu sistem itu pasti dia punya feedback, yaitu mengukur operasional
proses pada sistem dan mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Suatu sistem itu dia harus punya feedback. Suatu sistem yang baik itu dia harus punya feedback. Ketika ada suatu masalah, dia harus bisa troubleshooting. Ketika badan sakit, dia harus bisa melakukan penyembuhan. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan proses dari sistem, proses dari karakteristik dari sistem tersebut. Ya. Jadi bagian ini yang di kotak ini adalah bagian dari sistem, ya. Sistem menerima inputan. Setelah inputan masuk ke dalam sistem, kemudian inputan tersebut diproses. Dan ada bagian yang mengontrol, kemudian ada juga feedback untuk menghasilkan output. Output ini dia kemudian harus sesuai dengan objektif atau tujuan jangka pendeknya itu, dan setiap tujuan jangka pendek tersebut akan mengarah pada goal atau tujuan akhir dari sistem. Pembahasan selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak sistem, yang namanya abstrak ya berarti dia tidak tampak nyata atau tidak bisa kita pegang. Yaitu pertama OS atau sistem operasi ya. Kedua program komputer. Kemudian selanjutnya physical system yang tampak nyata dan bisa kita pegang. Yang pertama yaitu contohnya sistem komputer. Contoh yang kedua yaitu manusia. Karena manusia ini kan suatu sistem tersendiri ya. Kita punya unsur-unsur berupa pencernaan, berupa pernapasan dan lain-lain. Atau organ-organ tubuh kita ya. Kedua, kita bisa klasifikasikan sistem menjadi sistem alamiah dan sistem buatan. Ya. Sistem alamiah atau dikenal dengan natural system yang terjadi dengan sendirinya, seperti sistem tata surya, ya. Apalagi sistem hutan ya, alam dan seterusnya. Sistem biota laut ya. Kedua yaitu human made system, yaitu sistem yang dibuat oleh manusia. Contoh lagi komputer, contoh lagi mobil, contoh lagi pesawat, ya, contoh lagi mesin, bahkan seperti setrika pun itu termasuk sistem yang human made system. Ketiga, kita bisa klasifikasikan sistem menjadi sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tentu atau sistem tertentu yaitu deterministic system itu adalah sistem yang diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Ya. Misalkan seperti komputer ya, bisa kita prediksi dengan pasti. Ketika kita outputkan suatu nilai, pasti ketika kita inputkan suatu nilai, pasti outputnya adalah nilai yang kita inginkan tersebut. Kemudian probabilistic system ini biasanya terjadi pada natural system, ya, hal yang tidak bisa kita prediksi dengan pasti. Atau ada probabilitas hari ini hujan, ya, ada misalkan probabilitas hari ini panas itu sekitar 70% atau 30% misalkan. Kemudian pembagian yang keempat yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system itu tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem dan dia menerima masukan tertentu untuk menghasilkan keluaran tertentu. Contohnya ini
Misalkan sistem mesin pabrik ya, atau yang sederhana saja misalkan sistem HP ya. Pak, secara garis besar HP ini kan tidak dipengaruhi oleh lingkungan di luar sistem. Mau cuaca sedang hujan, mau apa misalkan ruangannya sedang lembab ya, mau cuaca udaranya dingin ya, HP tetap bisa kita pakai sebagaimana mestinya, kecuali kalau memang terkena air ya. Itu contoh. Kemudian kedua yaitu open system, yaitu sistem yang dipengaruhi lingkungan luar dan menerima masukan dari subsistem yang lain dan memberikan keluaran untuk subsistem yang lain. Ini contoh yang sederhananya ini sistem kerja tubuh manusia ya. Terdiri dari subsistem pernafasan, subsistem pencernaan, subsistem ekskresi ya. Dan itu saling terhubung satu sama lain. Ya. Sistem kerja jantung, dia memompa darah, kemudian dia mengirimkan darah tersebut ke sistem pembuluh darah ya, dan darah tersebut berisi nutrisi-nutrisi yang telah diproses oleh sistem pencernaan dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah selesai bahas tentang sistem, kita akan pergi ke bagian kedua, yaitu membahas tentang konsep dasar informasi. Nah, konsep dasar informasi. Definisi dari informasi bisa kita lihat pada poin yang pertama ini, yaitu hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Di informasi itu sebelumnya adalah data dan dia diolah dan memiliki, sehingga dia memiliki kata kuncinya ini, arti tertentu. Sementara itu data adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Data itu dia bersifat objektif, kualitatif, dan kuantitatif. Dia bisa bersifat tiga itu. Contoh, informasi kependudukan itu berasal dari data berupa biodata penduduk yang berisikan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Ya, mudah dipahami ya. Kemudian informasi ketika dia diproses, dia bisa menghasilkan informasi jumlah penduduk atau jumlah penduduk miskin atau DPT, daftar pemilih tetap untuk pilkada ya, pemilu. Kedua, contoh informasi akademik, dia menerima data atau fakta, sekumpulan fakta berupa biodata mahasiswa, nilai mahasiswa tersebut, kemudian aktivitasnya, dan informasi tersebut bisa diolah menjadi data tersebut bisa diolah menjadi informasi berupa absen per kelas, transkrip, IP, IPK, dan ijazah. Jadi prosesnya kurang lebih digambarkan oleh ini ya, bagan seperti ini, berasal dari suatu fakta kemudian dikumpulkan menjadi data, dan melalui suatu proses maka akan terbentuk suatu informasi. Nah, informasi ini dia tidak berhenti di sini. Informasi ini bisa lagi tetap dianggap sebagai suatu data oleh proses, bisa lagi menjadi data bagi suatu proses yang lebih kompleks lagi untuk menghasilkan informasi lagi, dan seterusnya. Misalkan data jumlah penduduk dan data jumlah penduduk miskin, informasi jumlah penduduk dan informasi penduduk miskin. Ini merupakan data yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi rasio kesejahteraan misalkan, atau Gini ratio misalkan ya. Jadi informasi itu bisa menjadi data bagi
proses yang lain untuk menghasilkan informasi yang lebih spesifik. Nah, faktor informasi yang mempengaruhi informasi itu yaitu pertama ada fungsi, kemudian biaya, nilai, dan mutu informasi. Fungsi informasi yaitu untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian. Ya. Jadi daripada datanya itu bawahnya, daripada kita kasih, misalkan kita diminta oleh dosen kita ya untuk melihat ke data IPK mahasiswa. Daripada kita sampaikan kepada dosen kita data IPK-nya seperti ini Pak, ada 1000 orang nilainya segini. Nah, itu tidak, kurang cerdas ya kalau menurut saya ya. Jadi yang cerdasnya itu kalau kita bisa mengolah data tersebut menjadi informasi dulu, baru kita beritahukan kepada dosen kita itu. Jadi dari 1000 orang sekian persen berada di antara nilai ini Pak, kemudian sekian persen gagal, sekian persen bisa mengambil 24 SKS kayak gitu. Kemudian fungsi informasi bisa memberi standar atau aturan atau batasan. Nilai informasi yaitu berupa kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian atau akurasi, kecocokan dengan pengguna, relevans, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, bukan prasangka atau perkiraan ya, dapat diukur. Mutu informasi yaitu kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan. Ya. Informasi yang baik itu informasi yang bisa mengeliminir suatu kesalahan. Sama seperti contoh yang IPK tadi ya, daripada sang dosen salah memahami persebaran IPK mahasiswa, daripada dia lihat satu persatu data IPK mahasiswa tersebut, jadi lebih baik diproses dulu menjadi informasi sehingga kita tahu berapa jumlah mahasiswa yang baik, kemudian jumlah mahasiswa yang bermasalah ya begitu. Dan mutu informasi itu harus ada pemeriksaan internal dan eksternal, kemudian penambahan batas ketelitian data, kemudian ada feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian balik ke biaya informasi, yaitu ada biaya untuk perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan metode ya maksudnya ya, metode dalam suatu prosesnya itu, kemudian biaya operasi. Sekarang pokok bahasan yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen itu merupakan pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan dari organisasi. Manajemen yaitu proses yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya tujuan ya. Kegiatan dalam manajemen yaitu perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Kemudian sumber daya yang bisa dikelola dengan manajemen ini ada manusia, material, dan modal. Kemudian ada juga sumber daya informasi. Nah, proses manajemen. Tingkatan kegiatan manajemen itu ada 3 jenis. Pertama yaitu perencanaan dan pengendalian operasional. Itu ada low level manajemen di sana. Kedua, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. Itu ada middle level management. Kemudian pada perencanaan strategis ada top level management ya. Perencanaan strategis itu berupa top level management ya. Top management tingkat atas bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Contoh gambar
operasional. Pada ini contoh pada suatu kasus pada perkantoran, misalkan pada level manajemen dan pengguna informasi. Pada level low, ada level middle, ada level top. Nah, jumlah operasional pada level low atau pada tingkat rendah itu lebih banyak daripada pada tingkat tengah. Dan pada tingkat tengah lebih banyak daripada pada tingkat atas atau top, yang merupakan strategis. Nah, pada tingkat rendah itu adalah pengendalian operasional ya. Pada posisi itu, pada perkantoran misalkan ada posisi supervisor. Dan kedua, pada tingkat tengah atau middle, pada perencanaan taktis ya, itu ada tempatnya seorang manajer. Kemudian untuk manajemen pada tingkat atas, top atau perencanaan strategis ya, itu ada pada posisi direktur atau wakil direktur. Jadi berdasarkan 3 sub pokok bahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sistem informasi manajemen itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, James Altucher pada tahun 1992 dalam bukunya Information System A Management Perspective, dia mendefinisikan sistem informasi manajemen yaitu kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Berikut ada juga definisi sistem informasi manajemen dari beberapa sumber yang lain. Nah, kesamaan dari berbagai teori adalah pertama, kata kunci produk yang berupa informasi. Kedua, tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk menghasilkan informasi untuk berbagai pihak. Dan ketiga yang menjadi kesamaan dari seluruh teori tersebut adalah fungsi, yaitu berupa pengelolaan sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi. Dan sumber masukan berupa data atau informasi. Jadi, cara kerjanya itu seperti ini, ditunjukkan pada gambar ini. Yang coba dilakukan oleh suatu sistem informasi manajemen. Di suatu sistem itu dia punya tujuan. Ya. Kemudian dia punya suatu prosedur kerja. Tujuan itu dinyatakan dalam suatu prosedur kerja, dan prosedur kerja ini dia bisa menghasilkan informasi atau dia membentukkan suatu informasi. Ya. Kemudian prosedur kerja ini bisa digunakan untuk men-train manusia ya, atau untuk menghasilkan data kepada manusia, atau bisa memanfaatkan manusia untuk memproses ya. Kemudian prosedur kerja ini juga bisa memanfaatkan teknologi informasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang memproses data. Pengaruh pengelolaan SI dalam organisasi. Kenapa sih kita butuh SI dalam organisasi? Pertama itu karena cost of running, penekanan biaya pengeluaran. Dengan sistem informasi manajemen, pengeluaran biaya dari perusahaan kita itu bisa lebih murah, dan juga tentunya bisa menaikkan profit. Kedua yaitu customer service, karena ini akan mendatangkan kemudahan pelayanan dan meningkatkan performa layanan. Ketiga yaitu manajemen proses, yaitu agar sistemnya kita ini lebih tertib, tata laksana pengelola organisasi ya. Jadi tidak semena-mena.
Contoh-contoh sistem informasi ya. Contoh pertama yaitu sistem observasi pesawat terbang pada biro perjalanan, travel agent, misalkan kayak sistem Traveloka ya, contoh sistem informasi. Kedua, sistem transaksi kredit, misalkan kredit mobil, kredit elektronik, kredit perabot rumah. Ya. Tiga, sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Keempat, sistem pembuatan SIM di kepolisian. Kelima, sistem akademik di perguruan tinggi. Oke, itu tadi konsep dasar dari sistem informasi manajemen yang kita pelajari di pertemuan pertama kali ini. Berikut ini adalah jadwal perkuliahan kita ya. Jadi akan ada 3 tugas, 1 UTS, 1 UAS juga. Kemudian akan ada proyek akhir. Nilai akhirnya kita akan dapat dengan persentase berikut ini. Ya, jadi Anda silahkan perhatikan ini, kemudian perhatikan materinya juga. Dan pada kelas ini yang akan mengajar adalah saya, Muhammad Fadli. Berikut adalah nomor WA saya. Dan rekam jejak akademis saya. Kemudian sedikit tentang pengalaman saya ya. Dan juga keahlian saya dalam bidang NLP, Deep Learning, Social Media Mining, dan juga Bioinformatics. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya lewat WA ya, melalui grup yang telah disediakan itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.